يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada siang hari ini selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dengan anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan salah satunya nikmat besarnya Allah adalah nikmat hidayah. Kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tersampaikan keharibaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi keharusan bagi al-fakir sebagai khatib berpesan, berwasiat takwa, khususnya bagi diri khatib secara pribadi dan umumnya kepada kita semua. Mari kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan, mengupayakan diri untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengupayakan sekuat tenaga untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mempunyai upaya, usaha, bekerja dan profesional. Kemudian agama Islam juga mengajarkan kepada kita ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, diajarkan oleh agama Islam untuk mentitik beratkan keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya, bukan pundi-pundi keuntungan yang ada dalamnya. Keuntungan, kekayaan atau pundi-pundi keuntungan yang ada di dalam usaha dan pekerjaan kita itu salah satu indikator daripada keberkahan. Oleh karena itu agama Islam, ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW mentitik beratkan kepada pemeluknya untuk senantiasa mengedepankan tujuan agar supaya usahanya barokah ketimbang menghitung-hitung angka keuntungan daripada pekerjaan atau usaha tersebut. Kemudian pertanyaannya, apa itu usaha yang barokah? Apa indikatornya daripada usaha yang barokah? Hadirin rahimakumullah, usaha yang barokah itu yang pertama adalah ziyadatul khair fi khair. Usaha yang barokah, pekerjaan yang barokah, indikasi yang pertama adalah ketika kita mempunyai nilai-nilai manfaat, mempunyai nilai-nilai keuntungan di dalam pekerjaan kita atau usaha kita atau bahkan bisnis kita, dan itu terus bertambah kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka itu indikator bahwa usaha kita, upaya kita, pekerjaan kita atau bahkan bisnis kita sudah bisnis yang barokah kalau mempunyai nilai-nilai manfaat terhadap diri kita dan orang lain. Kemudian yang kedua, indikatornya usaha yang barokah itu adalah al-barakatu tuziduhu ala taqwa, bahwa baru bisa dianggap pekerjaan kita itu barokah, baru bisa kita anggap pekerjaan kita itu berisikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau hasil daripada pekerjaan kita, kalau hasil daripada usaha kita, kalau hasil daripada bisnis kita itu akan menambahkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak hasil yang kita dapatkan dari Allah, semakin banyak hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah usaha yang barokah, itulah pekerjaan yang barokah. Pun kalau sebaliknya, kalau ternyata kita usaha, kita bekerja, kita berbisnis bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, malah jangan-jangan malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, catat, itu adalah usaha yang tidak mengandung keberkahan di dalamnya. Tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, lantas pertanyaannya adalah, banyak orang yang punya usaha, banyak orang yang punya pekerjaan,
Banyak orang yang berbisnis ibadahnya tidak mau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berhasil, tapi sukses. Lalu itu pekerjaan yang semacam apa? Catat, itu bukan pekerjaan yang barokah, tapi itu pekerjaan yang mengandung istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Catatannya adalah dua, hadirin. Kalau kita ingin tahu usaha kita, pekerjaan kita sudah ada barokahnya atau tidak, yang pertama akan membawa nilai manfaat, yang kedua akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua indikator. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar supaya pekerjaan kita itu barokah? Bagaimana caranya agar usaha kita, bisnis kita itu barokah? Dijawab oleh seorang ulama, Al-Imam Abu Laits Ats-Tsamarqandi, di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau memberikan dawuh-dawuh, beliau memberikan pesan-pesan kepada manusia. Kalau ingin barokah pekerjaannya, kalau ingin barokah daripada usahanya, apa? Yang pertama kata beliau, kalau ingin barokah, alla yu'akhiru syai'an min faraidillah. Kalau kepengen barokah usaha kita, kepengen barokah bisnis kita, yang pertama alla yu'akhiru syai'an min faraidillah. Jangan pun lagi sampai meninggalkan, bahkan mengakhirkan saja jangan sampai terjadi kalau pengen usahanya barokah. Kalau kepengen usahanya barokah, jangan pun sampai kita tinggalkan, mengakhirkan saja, melalaikan saja. Kalau bisa jangan. Agar supaya apa? Hartanya barokah, usahanya barokah, pekerjaannya barokah. Itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, bahwa kalau ingin barokah, kata ulama, adalah alla yu'dhiya ahadan min khalqillah. Pesan yang kedua, kalau mau barokah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, jangan sekali-kali kamu menyakiti min khalqillah, daripada orang lain atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hindari kezoliman terhadap orang lain, insya Allah usaha kita akan barokah. Mengapa demikian? Karena orang yang ketika menyakiti orang lain, maka dalam dunia usahanya dia akan menghalalkan segala cara, memfitnah saudaranya, memfitnah rekan kantornya, memfitnah atasannya, agar supaya mendapatkan jabatan dan mendapatkan promosi jabatan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan halalkan segala cara. Dilarang oleh ulama, dilarang oleh agama, alla yu'dhiya ahadan min khalqillah. Kalau pengen barokah, kata ulama, maka jangan sekali-kali kalian itu menyakiti orang lain. Atasan, kalau pengen barokah menjadi seorang atasan, jangan zolim terhadap bawahannya. Bawahan kalau ingin barokah sebagai bawahan, manfaat dan insya Allah akan ditambah nilai keberkahannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan zolim terhadap atasannya. Usaha yang berkaitan dengan hewan, binatang dan lain sebagainya, jangan zolim terhadap binatangnya. Insya Allah kalau kita jaga diri kita untuk tidak zolim kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah usaha kita akan barokah, akan bernilai barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga oleh ulama, kalau kita ingin barokah pekerjaannya, berkaitan dengan niat. Ayyaqsida bil kasbi isti'fafan li nafsihi wa li iyalihi. Kata ulama, kalau mau barokah, tanamkan niatmu, tancapkan patri dalam niat, dalam hatimu, bahwa ketika kamu usaha, bahwa kamu ketika bekerja, niatnya bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk hubud dunia, akan tetapi untuk mempertahankan dirimu tetap hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga harkat dan martabat dirimu dan keluargamu, untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Ketika kita mau berangkat bekerja, ketika kita mau memulai usaha,
kita niatkan, bahkan kita berazam kepada Allah, ya Allah saya niat berusaha ini bukan untuk menumpuk-numpuk harta, akan tetapi untuk menghindari diri kami untuk terjerumus dalam kesyirikan, meminta kepada orang lain bukan kepada Allah. Pesan moral yang kedua dalam pesan yang ketiga ini adalah ketika ulama mengajarkan untuk senantiasa menjaga harkat, derajat dan martabat keluarga kita, ulama ini ingin mengajarkan kepada kita pesan tauhidnya, bahwa ketika kamu ingin meminta, maka memintalah kepada Allah. Ketika ingin berharap, maka cukup berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta saja kepada Allah, Allah akan kabulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah saja kepada Allah dan Allah nanti yang akan maha pemberi pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sinkron sekali kalau kita pahami. Ketika kita mau usaha, jangan sekali-kali kita berpikir nanti untung sekian akan begini-begini, tidak. Kita niatkan lillah karena Allah, agar anak kita, keluarga kita, istri kita terhindar daripada kesyirikan, berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang keempat, kata ulama, alla yajtahida bil kasbi. Kalau ingin barokah usaha kalian, maka jangan sekali-kali kalian itu memporsir diri kalian. Apa yang dimaksud dengan memporsir diri? Saya berikan sebuah contohnya begini. Kalau ada seorang bekerja di sebuah kantor, disuruh lembur oleh atasannya sampai dengan jam 2 malam, sehingga subuhnya kesiangan, bahkan naudzubillah subuhnya kelewat sampai tidak sholat subuh. Kemudian badannya akhirnya terzolimi karena dia lembur dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud oleh ulama, jangan memporsir diri dalam urusan bekerja. Kita atur sedemikian rupa, kita atur sebaik mungkin. Kita bisa pilih kapan kita harus bekerja, kapan kita beribadah kepada Allah, kapan kita harus urus anak dan lain sebagainya. Itu harus diatur semuanya. Agar apa? Dunianya beres, dunianya rapih, sehat afiat, ukhrawinya juga lancar. Dunianya kita akan rasakan nikmatnya, keuntungannya, dan akhiratnya kita akan tetap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama ajarkan alla yajtahida nafsihi bil kasbi. Jangan pernah kita itu memporsir diri dalam urusan-urusan pekerjaan dunia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kelima, kata ulama memberikan sebuah pesan, alla yara rizqa bil kasbi. Jangan pernah kita itu mempunyai satu pikiran, atau jangan pernah tertambat dalam pikiran kita itu bahwa rizki yang kita dapatkan, bahwa keuntungan yang kita dapatkan itu bersumber dari hasil tangan kita. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita miliki sekarang, mobil, rumah, aset dan lain sebagainya, jangan pernah kita berpikir itu adalah hasil jerih payah kita. Jangan. Lalu bagaimana kita berpikirnya? Minallah, ar-rizqu minallah. Semua pemberian itu harus ada dalam pikiran kita, cukup hanya sebatas ini titipan Allah, ini pemberian Allah. Mengapa ulama ajarkan demikian? Agar supaya yang namanya roda itu berputar, kapan saja Allah mau ambil itu yang namanya titipan, haknya Allah. Allah bisa saja memiskinkan seorang konglomerat dengan cara yang sangat-sangat singkat. Seorang raja saja bisa jatuh harga dirinya, jatuh martabatnya cuma karena seekor nyamuk. Allah sudah buktikan itu. Apalagi kita, mungkin yang hanya baru atasan dalam satu kantor dan lain sebagainya. Sangat mudah bagi Allah untuk mencabut itu semua. Oleh karena itu ulama ajarkan biar barokah usahanya, biar tidak sampai tertanam dalam hati kita itu semua harta-harta kita, maka tanamkan dalam hati kita, ini semua adalah pemberian Allah. Sababnya adalah baru pekerjaan kita.
Kita mampu beli mobil bukan karena kita bisa beli mobil, tapi karena memang Allah takdirkan kita beli mobil, karena Allah takdirkan kita bisa beli mobil. Sababnya keuntungan usaha kita. Kalau kita sudah mampu bersikap seperti itu, baik dari pikiran, hati dan sikap, insya Allah barokah pekerjaan dan usaha kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau sudah barokah usaha kita, sudah barokah apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka yang akan kita dapatkan adalah kepuasan. Yang akan kita dapatkan adalah kenikmatan. Kenikmatan itu bukan hanya kita dapatkan sebatas dunia saja, insya Allah akan kita dapatkan sampai dengan ke akhirat. Karena aturan-aturan tadi, ajaran-ajaran Islam itu, ya, Islam itu semuanya mengatur dengan baik. Islam itu mengajarkan betul-betul dengan terperinci. Kalau kita kembali kepada definisi para ulama bahwa Islam itu adalah wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil uqulis salima liyanala sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam itu adalah seperangkat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akal sehat. Liyanala sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Hadirnya Islam bukan untuk yang lain, tapi kalau kita kerjakan, insya Allah akan menghadirkan rasa kebahagiaan dalam hati kita, akan menghadiahkan daripada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kapan itu? Fi ma'ashihim wa ma'adihim. Kebahagiaan itu, kenikmatan itu bukan hanya kita dapatkan ketika di alam dunia, insya Allah kita akan dapatkan sampai dengan ke alam baka, kalau kita mau ikuti aturan-aturan agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.